きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 48. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Nirai dihantam musuh dan terkapar, namun tiba-tiba Nirai kembali berdiri lagi. Dengan Nirai kembali mengayunkan pukulannya ke muka musuh itu. Namun pukulan Nirai tidak tepat sasaran dan hanya menepis di belakangnya. Nirai pun malah heran dong dengan dirinya. Dan musuh menganggap pukulan Nirai tadi seperti ada lalat. Musuh pun kembali akan mengajar Nirai. Dengan paniknya Nirai, untung saja Kiryu dari belakang menahan pukulannya. Lalu Kiryu menjatuhkan orang itu dengan menyeleding kakinya. Nirai pun sampai plonga-plongo dan mengatakan ke Kiryu, "Kau sampai harus melindungiku lagi?" Kiryu pun lalu menepuk pundak Nirai dan mengatakan, "Aku tidak akan dikalahkan dengan mudah." Nirai pun sampai terharu dong. Dan ini kembali memperlihatkan Suo. Suo pun masih bertarung dengan Kaito. Kaito pun terus menyerang Suo. Dengan Kaito terus memutar tubuhnya dan menggunakan kakinya untuk menyerang Suo. Setelah itu, Kaito kembali menghantam pala Suo dengan tangannya. Untung saja tangan Kaito bisa ditahan oleh Suo. Suo pun lalu mengatakan, "Gerakanmu itu seperti atlet senam." Suo pun langsung menyerang Kaito dengan putaran kakinya. Namun Kaito pun menghindar dengan mudah. Lalu Kaito kembali jungkir balik lagi. Dengan kaki Kaito juga mengarah ke Suo. Setelah Kaito berputar menjauh, Suo pun lalu mengejarnya. Dan mereka berdua saling mengarahkan pukulannya dan juga saling menahannya. Dan mereka pun lalu tatap-tatapan. Suo pun lalu mengatakan, "Aku hanya melihatmu tersenyum sepanjang waktu. Kau benar-benar bersenang-senang." Kaito pun menjawab, "Emangnya kau tidak?" Lalu Kaito menendang Suo lagi. Namun Suo pun masih bisa menghindar. Kaito pun masih dengan perkataannya, "Apalagi yang lebih baik dari ini? Semakin kuat dan pintar lawanmu, semakin besar kemungkinan pertarungan akan bergerak ke arah yang tidak dapat kau kendalikan." Berbeda dengan kompetisi senam, kita mencoba untuk menghalangi satu sama lain, saling mengalahkan. Dan sementara itu, kami mencoba melihat kinerja siapa yang akan mengungguli yang lain. Aku tidak pernah puas dengan hawa panasnya, perasaan yang didorong ke tepian. Suo pun lalu bertanya, "Jadi kau datang ke sini semata-mata karena menurutmu ini menyenangkan?" Kaito pun lalu mengatakan lagi, "Tell me Lu, jauh di hati kalian pasti bersenang-senang. Begitulah Furin dulu, sebagaimana mestinya. Terlebih, kau orang yang pintar dan kuat. Kita sangat mirip. Mustahil kau tidak mengerti betapa menyenangkan ini." Suo pun lalu tertawa dan mengatakan, "Kau datang menginjak-injak rumah orang lain tanpa memikirkan masalahnya. Kau menyebabkan masalah untuk orang-orang di sekitar. Dan kau menyebut dirimu pintar. Kau itu tidak ada bedanya dari binatang, Cok." Mendengar itu, Kaito pun langsung mewarah dong. Dengan perkataannya, "Cukup bicaranya. Kau bahkan menginjak-injak kepribadianku. Aku tak akan membiarkan begitu saja." Lalu Kaito berlari akan menyerang Suo dan mengatakan, "Kau perlu belajar disiplin." Dengan gaya Kaito berputar-putar, lalu Kaito mengarahkan kakinya ke Suo. Suo pun masih bisa menghindar. Lalu Suo juga mengarahkan kakinya ke muka Kaito. Namun Kaito pun menghindar ke bawah. Dan kaki Kaito dari bawah
lalu diarahkan ke muka Suwo kembali. Namun Suwo pun juga bisa menghindar. Lalu Suwo memutar tubuhnya ke atas dan dari atas Suwo pun lalu menghantam Kaito dengan lutut Suwo. Kaito pun sampai tele-tele dong. Setelah Kaito terkapar, Suwo pun lalu mengatakan ke Kaito, "Disiplin, melatih dan mewariskan ajaranmu." Suwo pun lalu bertepuk tangan dan bertanya ke Kaito, "Bagaimana tindakanmu saat kau menerobos masuk ke rumah orang lain? Tolong ajari aku, Sensei." Lalu ini menceritakan latar belakang Kaito. Biasa Windbreaker selalu begini Bre, selalu menceritakan seseorang yang ditampilkan. Saat Kaito berada di studio senam dengan perkataannya, "Aku tidak bisa berhenti menguap. Hidupku sangat membosankan. Berlatih hal yang sama setiap hari. Di tempat ini, keselamatanku selalu terjamin. Tidak ada yang mengganggu. Aku terus melakukan hal yang sama melalui berbagai gerakan." Dan saat itu Kaito hampir mati rasa karena betapa membosankan hidupnya. Dan saat itu juga Kaito bertemu Suji. Karena Suji heran dengan Kaito. Karena Kaito walaupun diseret dan dipukul, Kaito tak berlari, malahan terus ikut berkelahi bersama Suji. Dan saat itu Suji juga menanyakan keadaan Kaito. Dan dari situ Kaito mengatakan dalam hatinya, "Akhirnya ada yang mencoba menghalangiku, melakukan kegiatanku, melawanku balik, memberikan rasa senang ketika aku mencoba gerakan yang berbeda, mencari tahu apa gerakan yang terbaik selama panasnya pertempuran. Dan saat itulah aku merasakan sensasi yang belum aku rasakan." Kaito pun lalu bertanya ke Suji, "Sepertinya kau sudah terbiasa dengan hal ini. Apa kau sering berkelahi?" Dan Suji pun menjawab, "Oh iya dong, bertarung adalah tujuan hidupku." Mendengar itu, Kaito pun lalu beranggapan sensasi itu tujuan hidupnya. Dan sampai akhirnya Kaito sadar. Kaito berhenti menguap dan merasa bosan. Setelah mengingat itu, Kaito pun lalu menghantam Suwo. Namun Suwo pun masih bisa menghindar dengan mudah. Dan Suwo kembali menghantam Kaito. Dan itu pun tepat sasaran. Hingga Kaito pun sampai terpental. Namun Kaito pun masih bisa tertawa dan mengatakan, dia malah melancarkan serangan ke kiri ya. Lalu Kaito pun menggunakan gerakan yang lain. Dengan Kaito jungkir balik lagi. Dan kaki Kaito terus diarahkan ke Suwo. Namun berbagai gerakan senam Kaito, Suwo pun masih bisa terus menghindarinya. Malahan kaki Suwo yang bisa menempatkan di wajah Kaito. Namun untung saja Kaito bisa menghindarinya dengan balik badannya dan kembali mengarahkan pukulannya ke Suwo. Namun sebelum pukulan sampai ke Suwo, Suwo pun lalu menendang Kaito saja. Namun lagi-lagi Kaito bisa tertawa dan meminta Suwo untuk melakukannya lagi. Lalu Kaito kembali menyerang Suwo menggunakan jurus senam terakhirnya. Dengan memutar-mutar tubuhnya dan terus menyerang Suwo. Namun Suwo tetap saja bisa menghindar. Dengan terakhir Kaito mengarahkan pukulannya ke Suwo, Suwo pun lalu mengakhirinya dengan menghindar dan kembali menghantam Kaito dengan tapak suci Suwo. Dan itu pun tepat sasaran. Kaito pun lalu terkapar dong. Setelah Kaito terkapar, Suwo pun lalu mengatakan dengan perkataan yang sama saat melawan si Storm waktu kemarin, "Astaga, bahkan kau sampai akhir, kau masih sangat egois. Untuk mengajari orang lain, kau perlu melibatkan perasaan mereka dan mendukung mereka agar mereka bisa berdiri sendiri untuk pertama kalinya. Tapi aku tak melihat itu padamu, Senpai." Lalu ini beralih ke rekan tim Sakura. Mirai pun masih membantu teman-temannya. Dengan Mirai hanya terus mendorong musuh dan dijatuhkan. Namun Mirai sudah hampir kehabisan tenaga.
Dengan musuh yang didorong Nirei akan menghantam Nirei, Nirei pun masih terus menahan dorongannya. Namun tiba-tiba musuh Nirei langsung dihajar dong dari belakang. Dan itu yang melakukannya Suwo. Musuh Nirei pun lalu terkapar. Suwo pun lalu mengatakan ke Nirei, "Nampaknya kau sudah belajar untuk tetap membuka mata ya." Nirei pun sampai kaget dong mendengar perkataan Suwo. Suwo pun lalu akan membantu Nirei berdiri dengan perkataan Suwo ke Nirei, "Terima kasih, kerja bagus, kau bisa bertahan." Nirei pun menjawab, "Tentu saja tempat ini harus kita amankan." Suge pun lalu mengatakan ke Suwo, "Kerja bagus Suwo, kami tidak akan membiarkanmu mencuri panggung." Dan Suge lalu mengajak teman-temannya untuk menyelesaikan pertarungan itu. Dengan Suwo melihat ke arah Sakura dan Sugishita, dan ternyata mereka belum selesai melawan Sujibre. Bakal seperti